Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junaid 47. Channel ini ya khusus membahas hal-hal kecil, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita, yang kadang itu kita tidak sadari ya, ataupun kadang mungkin itu kita lupa ya, tapi itu mungkin bisa bermanfaat bagi kita, atau kalau tidak kita lakukan mungkin itu bisa berbahaya bagi kita. Oke teman-teman, di sini nanti kita akan coba bahas ini teman-teman, apa namanya, importnya. Jadi import barang teman-teman. Jadi mungkin tapi sebelum itu ya tonton sampai habis ya, biar tidak ketinggalan ya, biar tidak salah paham ya. Dan juga jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik, klik. Dan dengan mensubscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya ya, yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Oke teman-teman, nah di sini ya nanti kita akan coba oh ya satu lagi, jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya teman-teman. Oke, di sini oke ya teman-teman ya. Nanti di sini kita coba bahas masalah teman-teman. Import ya, kita beli barang import. Jadi langsung import dari apa namanya luar negeri. Nah, kali ini saya cuma mau berbagi share pengalaman ya teman-teman ya. Jadi pengalaman untuk mengimport, karena ya terus terang juga ini adalah baru kali pertama ya. Mungkin dari teman-teman lain yang punya pengalaman import mungkin juga bisa apa namanya share juga ya, tapi ini adalah pengalaman pertama bagi saya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya teman-teman ya, kalau bisa ya kita beli barang dalam negeri ya, barang lokal ya, cinta produk lokal ya. Tapi teman-teman kadang kita juga produk-produk lokal itu kadang tidak ada yang tidak ada ya dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, jadi makanya mau nggak mau kita juga harus import. Nah, mungkin bagi teman-teman yang istilahnya juga bingung masalah import mengimport, mungkin ini saya share pengalaman saja teman-teman. Jadi teman-teman, ini teman-teman ya, ini saya kemarin itu nyari barang ya, barang di mana di Indonesia. Jadi memang istilahnya itu ada barang keluaran baru yang memang istilahnya sudah ada di Indonesia teman-teman. Kita beli ya toh, beli barang baru keluaran di Indonesia, sudah ada. Tapi teman-teman, aksesoris yang kita perlukan itu ternyata tidak ada di Indonesia. Jadi tidak dijual di Indonesia. Jadi memang aksesorisnya itu harus import teman-teman. Tapi biasanya kalau di market-marketplace online ya, market-market online yang ada di Indonesia ya, seperti mungkin contoh Tokopedia, mungkin Shopee. Nah mungkin di situ juga ada teman-teman penjual ya, teman-teman penjual, teman-teman toko yang dia menjual barang-barang impor. Tapi kemarin sudah kita apa namanya, kita cari-cari, tapi ternyata tidak ada teman-teman. Jadi tidak ada sesuai dengan yang kebutuhan. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya saya coba mencari di apa namanya, di luar ya. Nah mencari-cari di luar teman-teman, ternyata akhirnya dapat teman-teman. Jadi barangnya memang sebenarnya barangnya itu dari apa namanya, barang dari Amerika teman-teman. Cuman memang ada pabrik di beberapa negara. Nah saya langsung beli dari apa namanya, dari pabrikannya langsung ya. Jadi istilahnya dari perusahaannya langsung, dari mereknya langsung teman-teman.
Jadi ini saya beli dari apa namanya, sebenarnya dari Amerika ya, cuman memang karena apa namanya ada yang ada pabriknya atau istilahnya mungkin cabangnya atau apanya itu di Cina teman-teman. Nah karena memang kemarin saya cek ya, saya lihat ada beberapa negara, mungkin yang paling dekat adalah Cina teman-teman. Nah akhirnya saya apa namanya beli dengan shipmentnya itu dari Cina teman-teman. Nah ini teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman ya, istilahnya kemarin beli, setelah beli teman-teman dengan seharga sekian. Memang kalau secara harga teman-teman, karena kita ini belinya adalah langsung dari apa namanya mereknya ya, jadi mereknya, sehingga kalau kemarin itu sekilas kalau kita bandingkan harga ya, kalau kita bandingkan harga dengan yang ada di Indonesia ya, jadi istilahnya mungkin produk-produk yang agak sejenis ya, itu memang harganya relatif sama teman-teman. Jadi harganya memang relatif sama ya, istilahnya karena itu dia sudah internasional ya. Ibaratnya kalau kita beli mobil atau beli HP ya, HP mungkin merek A gitu ya, kalau dia sudah di internasional mungkin secara standar harga di A ataupun harga di Indonesia mungkin itu tidak jauh berbeda teman-teman, kecuali kalau memang kita belinya adalah beli di apa namanya istilahnya itu di pabriknya ya. Jadi istilahnya memang dalam jumlah besar macam-macam mungkin itu bisa dapat harga murah, karena ini kita belinya adalah beli satuan teman-teman ya, dan juga belinya adalah memang beli di merek itu sendiri, maka harganya itu saya bilangnya relatif sama teman-teman. Jadi relatif sama. Nah itu tadi teman-teman, setelah beli terus kemudian ternyata di produknya sendiri itu juga langsung apa ada transportasinya juga ya, atau istilahnya pengirimnya ya. Nah pengirimnya ternyata di situ itu pakai DHL teman-teman. Jadi pakai DHL, terus kemudian oke, saya sudah sepakat istilahnya apa, beli di online itu ya, istilahnya apa namanya di situsnya, situs resminya. Terus kemudian ketika beli, terus kemudian juga pakai apa, transportasinya juga pakai DHL teman-teman. Jadi DHL, terus kemudian belinya teman-temannya itu pakai PayPal teman-teman. Jadi pakai PayPal ya. Jadi PayPal itu ternyata kita cuma bisa apa pakai kartu kredit teman-teman. Jadi kalau beli apa namanya ini ternyata kita bisa pakai PayPal, terus kemudian kita pakai kartu kredit. Nah itu ternyata langsung bisa teman-teman. Jadi apa namanya sekilas agak mudah ya. Jadi pokoknya kita punya kartu kredit ya. Jadi kalau mau apa namanya mau beli barang-barang import yang ini teman-teman ya, itu bisa pakai kartu kredit ya, lewat PayPal. Nah prosesnya sendiri saya juga kurang tahu teman-teman. Ini saya cuma share pengalaman pribadi saja ya. Terus kemudian setelah kita bayar teman-teman ya pakai kartu kredit, terus secara ini apa namanya kita masukkan masukkan data-data kita, terus kemudian kita bayar teman-teman, sudah artinya apa namanya itu sudah selesai teman-teman. Akhirnya sudah selesai, terus kemudian besoknya itu diproses sama pedagangnya ya, atau sama tokonya ya, itu diproses, terus kemudian langsung dikirim teman-teman. Nah pas waktu kirim teman-teman, di situ juga di DHL juga sama seperti ini teman-teman ya, sama seperti apa namanya pengiriman paket-paket kayak di Indonesia ya. Jadi mungkin kayak di JNE, Tiki dan macam-macam dan kawan-kawannya yang ketika kita beli di mana, di market-market flash online di Indonesia ya. Jadi di situ juga bisa ini teman-teman, bisa termonitor ya, posisinya ada di mana, posisinya ada di mana. Nah itu teman-teman. Nah cuman yang membedakan teman-teman ya, ketika apa namanya barang itu sudah sampai di pelabuhan kita ya, atau istilahnya sudah sampai di daerah bea cukai kita ya. Nah ini teman-teman, ini yang membedakannya. Kita
masih harus ditarik pajak teman-teman. Jadi itu kita ditarik pajak teman-teman. Jadi kemarin itu sebelum datang barang itu datang, sehari sebelumnya itu kita dihubungi teman-teman. Kita dihubungi sama DHL ya, karena di sini itu adalah pengirimnya DHL. Kita dihubungi sama DHL, terus kemudian kita dihubungi lewat WA dan juga lewat email teman-teman. Jadi lewat WA dan juga email kalau kita harus bayar pajaknya teman-teman. Nah ternyata teman-teman pajaknya itu kurang lebih, kalau saya teman-teman itu 10% teman-teman. Jadi 10% pajaknya. Jadi ketika barang itu mungkin masih di bea cukai ya teman-teman ya, saya juga kurang tahu ininya, yang jelas dia kirim ini. Nah itu dikasih resmi kwitansinya teman-teman ya. Kwitansinya dikasih resmi, berapanya itu juga kwitansinya juga di share, disisihkan juga ke bea cukai teman-teman. Nah akhirnya terus kemudian sudah kita bayarkan teman-teman, kita transfer ke DHL-nya, ke pihak DHL. Nah terus kemudian sehari setelahnya itu barang sudah bisa masuk teman-teman. Barang sudah bisa kita terima teman-teman ya. Nah ini teman-teman mungkin bisa cek ini ya. Jadi ini teman-teman. Nah kita kalau lihat ya, ini dari HKG, mungkin ini Hongkong ini teman-teman ya. Ini mungkin dari Hongkong ya, mungkin bisa kelihatan ya. Nah ini ya. Nah ini dari Hongkong teman-teman ya. Jadi mungkin ini dari Hongkong ya. Terus kemudian dia singgah ke Singapura ya. Singapura, terus kemudian ke Jakarta teman-teman. Nah dari Jakarta ini baru istilahnya dia masuk kemana? Ke tempat kita ya. Jadi tempat kita di mana? Nah dari Jakarta ini masuk ke tempat kita teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini ya, kalau kita lihat ya, ini sendernya teman-teman ya. Ini sendernya, mungkin bisa dicek ya kamera, bisa kelihatan ya. Nah ini tulisannya ya. Nah ini ya teman-teman ya. Ini dari dari Hongkong teman-teman. Nah ini memang istilahnya ini langsung teman-teman ya. Dia tidak lewat marketplace online yang ada di Indonesia, kayak Shopee atau ini ya. Jadi itu teman-teman mungkin pengalaman saya yang bisa saya share ke teman-teman ya. Mungkin yang belum pernah import atau istilahnya belum pernah dan pengen import, mungkin bisa bisa ada sedikit pandangan ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah pengalaman mungkin bisa memberitahukan kita trik dan tipsnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja pengalaman saya pertama import. Kalau memang bisa lancar, mungkin nextnya kalau memang ada barang-barang yang memang dibutuhkan yang tidak ada di Indonesia, mungkin bisa kita lakukan lagi. Oke teman-teman, satu lagi yang jelas adalah cintailah produk dalam negeri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Junet 47.